Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggra ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, sejahtera. Hari ini adalah hari kerja, hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024. Teman-teman, aku di rumah WFH hari ini. Dan di luar hujan. Ini hujan musim panas ya, jadi jemuran masuk. Itu bukan jemuran sih sebenarnya, itu adalah peralatan berenangnya Kirana dan aku. Ada baju renang sama handuk-handuk kalau kita mau nyemplung ke kolam renang. Udah kita cover kolam renangnya pakai plastik cover tuh ya, ditutup supaya air tetap hangat dan gak ada daun-daun yang jatuh dari pohon. Jadi aku baru pulang. Cuci tangan dulu. Aku baru pulang dari nganterin Kirana sekolah karena hujan, jadi aku antar pakai mobil. Karena nanti siang aku ada 2 appointment hari ini, jadi aku minta tolong Oma untuk jemput Kirana dari sekolah nanti jam 2:30. Karena aku jam 2 itu, aku 1:30 harus ada di sebuah tempat. Aku mau beli sepatu lari ya teman-teman, dan ini ada sebuah toko yang juga ada kayak food expert ya, kayak shoe expert. Jadi ada sebuah tempat gitu ya, dimana dia sebenarnya menjual sepatu dan juga jasa konsultasi untuk mereka yang ingin pakai sepatu olahraga yang nyaman dan benar gitu ya, sesuai dengan badannya gitu. Karena kan postur tubuh orang itu beda-beda. Jadi kadang-kadang ada sepatu yang memang bagusnya untuk mensupport orang yang seperti ini kategori badannya, ada yang posturnya seperti ini. Nah, itu nanti akan dianalisis oleh para ahli ini pakai komputer segala ya. Ntar aku akan lari di belt, terus aku akan jalan, terus mereka lihat aku gimana posturnya, cara aku lari gimana. Jadi kamu cocok pakai sepatu ini, mereknya ini gitu. Jadi memang kadang-kadang nggak selalu ya sepatu yang mahal itu bisa bikin kamu nyaman. Misalnya merek-merek sepatu olahraga yang mahal banget gitu, yang populer, mungkin enak dipakai buat jalan sebentar atau buat casual walk gitu. Kalau misalnya untuk lari, beneran lari yang jauh, itu untuk olahraga, itu kita harus punya sepatu yang cocok. Karena ternyata injury atau cedera itu banyak disebabkan oleh salah pakai sepatu. Artinya bukan sepatu yang salah ya, kita yang salah pakai sepatu gitu. Sepatunya nggak cocok untuk kita pakai lari lama. Nah, karena memang Eren sudah lari lama banget ya, dia udah hampir 3 tahun dia lari rajin dan dia beneran ikutan program dan lain sebagainya. Ternyata sepatu lari itu harus diganti selama berapa bulan sekali gitu ya teman-teman. Setelah dipakai lari berapa kilometer itu harus diganti. Sementara RS ganti sepatu bisa 6 bulan sekali. Aku belum ganti sepatu lari udah berapa tahun ya? 10 tahun ada kali ya. Karena kan memang aku juga nggak tahu ya. Satu, aku nggak tahu. Dua, aku nggak pernah ada injury, memang nggak pernah punya keluhan gitu. Jadi aku cuma punya 2 sepatu untuk lari, dan untuk casual sepatu yang aku pakai buat lari itu memang jarang dipakai karena larinya juga jarang kan ya. Nah, sepatu yang udah aku punya itu aku punya lama banget dan masih bagus, dan aku merasa kenapa harus ganti baru kalau masih bagus gitu. Ternyata karena aku sekarang udah mulai intens lari lagi dan aku mau ikutan event lari nanti 8 km. Cuma 8 km teman-teman ya, tapi it's a good start untuk aku excited banget karena ntar dari 8 jadi 10, jadi 15, mungkin nanti bisa jadi 20 half marathon. We'll see ya, you'll never know. Nah, semenjak aku lumayan intens lari lagi, latihan, jadi aku ngerasa kayak ada setiap lari, abis lari panjang ya, di atas 7 km itu aku ngerasa ada sakit itu, kayak ada stretch, ada strain, kayak kaku gitu ototnya yang ada di bawah telapak kakiku itu. Kalau misalnya tangan ini ya, kalau kaki di sini nih kayak overstretch gitu. Itu udah beberapa kali terjadi. So aku bilang sama Eren gitu, kenapa ya kok kakiku sakit di situ? Oh, itu mungkin memang sepatunya harus diganti atau soalnya udah lama jadi menipis atau gimana, dan dia udah nggak sempurna lagi mensupport badan kamu ketika lari. Oh ya udah, tapi karena dia juga bukan expert, Eren bilang pergi aja ke shoe expert ini karena dia juga dulu pernah di situ. Sekali aja analisis, aku bikin janji ntar 40 menit akan dianalisis cara aku berjalan dan berlari. Sampai setelah itu mereka akan merekomendasikan sepatu mana yang cocok buat aku, dan mereka juga jual di situ sepatunya. Jadi aku mau ke sana hari ini sekitar 1:30, dan in between aku masih kerja teman-teman ya. Kalau WFH itu kita boleh melakukan kegiatan yang berhubungan dengan medikal, dan itu juga aku minta izin dan diizinkan. Jadi bukan kabur-kaburan. Itu kan juga penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh gitu. Dan juga aku nanti event larinya itu di bulan September, aku akan representing atau aku akan lari atas nama perusahaan tempat aku kerja sekarang.
Jadi memang ini adalah event kantor gitu. Event yang aku organize. Itu acara yang pertama. Acara yang kedua adalah aku nanti sore jam 4 lewat. Itu aku harus facial routine, peeling ya, bersihin wajah. Dan juga aku lagi treatment laser udah berapa bulan yang lalu, udah beberapa kali ini sekarang. Jadi dulu tuh aku di Dubai itu aku juga treatment ini, cuma harus berhenti karena aku hamil. Bagus banget hasilnya, dan setelah aku melahirkan terus kirana bayi itu aku nggak pernah lanjut lagi. Tapi rambut yang tumbuh itu menjadi halus, jadi oke banget ya pokoknya. Jadi aku mau sekarang lanjut lagi, ulangi lagi treatment laser untuk removal ya, hair removal, rambut-rambut yang kamu tidak mau ada di situ. Itu jadi mau aku lakukan hari ini. Jadi laser treatment ini bersifat permanen ya, kamu bisa lakukan itu di mana aja. Ini sesuai dengan referensi kamu gitu ya. Karena menurut aku ada beberapa yang juga sifatnya harus higienis ya, hygiene reason. Sehingga ada beberapa tempat di tubuh aku ini yang aku nggak mau ada rambut di situ. Nah itu akan aku lakukan juga hari ini di penghujung hari. Jadi kalau yang pertama ini aku di tengah-tengah hari aku harus izin, yang terakhir aku nggak izin, tapi juga itu udah terakhir. Udah jam 4 ya, nggak apa-apa. Jadi sekarang ini aku udah setengah 9, aku udah mulai kerja tadi jam 8, dikit-dikit dari handphone. Dan aku biasanya kalau misalnya mau kerja lebih cepat ya, atau pulang atau selesai lebih cepat, aku akan mulai lebih cepat. Atau nanti malamnya aku lanjut lagi kerja, apa yang belum selesai aku kerjakan selesai. Tapi aku sih prefer untuk nggak kerja lagi setelah makan malam. Jadi biasanya aku lebih suka bangun lebih pagi, kerja dari pagi untuk bisa selesai lebih awal. Nah biasanya kalau jam segini itu aku santai ya, aku udah online, artinya kalau ada orang yang perlu aku di kantor, aku udah bisa diajak ngobrol sambil ngopi, tapi juga aku sambil ngeliatin WhatsApp-nya keluarga, WhatsApp app keluarga ya, kecap manjat. App-nya keluarga dan juga grup-grup teman-teman aku. Aku masih punya satu WhatsApp grup yang memang teman-teman dekat, sahabat-sahabatku ya, yang dari kecil, yang dari SMA, SMP di Bogor. Kalau kamu nonton vlog aku, kamu pasti tahu. Kalau udah nonton lama ya, aku punya temen itu udah berteman deket banget. Aku punya beberapa kelompok yang sangat amat akrab ya, deket ya. Aku bilangnya sahabat karena memang mereka deket sama aku. Udah kayak keluarga gitu. Satu yang di Indonesia, satu yang di Dubai. Dan kalau yang di Belanda ini aku punya beberapa grup ya, tapi lebih ke yang arisan, terus teman-teman yang dulunya kolega jadi teman gitu. Itu beneran teman-teman aja, teman-teman main gitu. Dan kalau memang yang sahabat deket, curhat deket sama keluarga semua kenal, itu yang di Bogor sama yang di Dubai. Mereka udah kayak sisters ya, udah kayak saudara, gimana ya, udah berteman bertahun-tahun. Jadi udah kenal dari muda, dari belum punya anak sampai punya anak, dari wedding, kita datang ke weddingnya. Jadi udah deket banget itu, sampai suami kita dan suami mereka juga ya, jadi saling kenal dan akrab gitu. Nah itu teman-temanku yang di Dubai dan yang di Indonesia. Jadi biasanya kalau pagi ini aku lihat WhatsApp grup. Aku juga masih masuk di grupnya Pramugari Emirates Indonesia gitu. Itu seru sih. Dan di situ aku selalu dapat informasi mengenai travel, mengenai update terkini tentang Emirates Airlines, tentang flights atau ada apa misalnya, entahlah itu, pokoknya semuanya di-update. Kayak misalnya urusan perimigrasian, visa, airport di Jakarta atau di Bali, karena ada 2 flight ya ke Indonesia, dari Dubai ke Jakarta dan Dubai ke Bali. Jadi aku tahu semua update soal migrasi, customs, bea cukai gitu dari grup Emirates ini. Dan mereka di situ juga ada ground staff yang bekerja untuk Emirates di Indonesia, dan aku lumayan masih akrab sama mereka. Yang sekarang baru-baru udah nggak begitu kenal, tapi yang dulu-dulu masih sampai sekarang keep in touch. Dan memang luar biasa banget ya ground staff Jakarta itu, baik-baik banget. Kalau Denpasar aku nggak begitu sering ngerjain flightnya, karena dulu tuh kan aku waktu terbang, kalau pulang aku ke Jakarta ya, karena kalau aku di Bogor. Kalau ke Denpasar itu aku nggak kenal siapa-siapa, cuman aku seneng aja ngerjain flight itu. Kalau buat aku ke Indonesia itu teasing banget kalau ke Jakarta, jadi aku selalu nge-beatnya atau requestnya untuk flight ke Jakarta ketika lagi duty. Kalau lagi libur ya kemana aja ya, biasanya sih ke Amsterdam karena dulu aku sama Eris long distance marriage gitu. Jadi aku pagi-pagi kecap semua grup-grup teman-teman yang di Belanda juga, teman-teman Emirates, teman-teman yang di Bogor, teman-teman SMP, SMA, semuanya masih ada di grup. Tapi aku biasanya scanning aja ya, kalau misalnya yang paling aku baca itu ya yang dekat-dekat dan keluarga, karena mereka suka kirim-kirim video ponakan-ponakan gitu ya, aku pengen lihat dan aku seneng ngeliatnya.
Oke teman-teman, aku udah ganti baju, pakai baju lari karena kan nanti mau ke shoe specialist. Aduh ini aku. Jadi aku mau makan dulu sekarang, terus berangkat ke tempat itu sekitar 30 menit kayak dia. Ya, udah selesai makan. Udah aku bungkus laptop, bawa laptop karena you'll never know. Aku bawa tetap handphone ya, karena semua emailku kan connect ke handphone kerja. Jadi kalau misalnya aku punya laptop sama aku, dimanapun aku berada, kalau ada hal yang perlu aku kirim, atau jelaskan, atau lihat gitu dari laptop, langsung aku buka, langsung aku cek gitu ya. Kayaknya sekarang udah jadi hal yang common buat orang-orang yang WFH itu bawa laptop kemana-mana. Jadi memang tidak dibutuhkan, tapi jaga-jaga aja gitu kan. Juga misalnya aku harus kemana nanti pulangnya nggak tahu. Jangan di luar pakai jas hujan. Jalanan aneh banget, kayak mau ke gym tapi bawa tas kerja. Sudahlah ya, ayo kita berangkat. Lumayan dingin. Hujan. Udah berhenti hujannya, gerimis aja. Oke, kita berangkat. Pertama-tama pasang GPS. Ini beda mobil, beda prosedur lagi. Send address to the car. Nah, kalau ini aku pakai mobil yang lama, pakai mobil kita yang besar. Jadi aku masih bisa pakai 2 GPS. Kalau di mobilku yang baru nggak bisa pakai GPS, nggak bisa pakai 2 GPS, cuma bisa pakai 1 karena cuma 1 doang monitor ini. 1, 2, 3. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Lucu banget ya teman-teman, aku pakai baju gym tengah hari bolong. Nah, karena aku harus pergi sekarang, jadi nanti yang jemput Kirana adalah oma atau opa. Oke teman-teman, jadi gitu. Aku sama mertuaku udah biasa ya kalau misalnya aku harus ada kegiatan. Kan kalau pakai Google Maps itu lebih akurat ya. Tadi aku bilang untung aku pakai 2 GPS karena ada 2 jalan yang bisa aku lewatin. Bisa lewat jalan tol ke arah Utrecht dulu, muter lagi, bisa juga langsung ke arah Tiel. Nah sekarang aku mau ke arah Tiel tapi lewat jalan Provinsia Weg, jalan Pemda gitu ya. Dan aku udah feeling sih kok beda ya jalannya. Karena makin lama sekarang makin sering nyetir, jadi makin ngeh gitu ya, jadi makin ngerti arah. Udah bisa pilih-pilih mau pakai rute yang mana gitu. Kalau nggak suka sama rute yang satu bisa ke rute yang lain. Kadang-kadang memang beda cuma 2-3 menit tapi lebih nyaman kalau kamu memilih rute yang sudah familiar gitu. Aku udah parkir, itu dia tokonya. Itu gede banget kan? RK Running Shop. Aku masuk sekarang. Aku udah di tokonya. Konsultasi ya, diisi data. Ini tokonya semua toko sepatu biasa. Tapi ada beberapa meja untuk konsultasi tuh. Aku tadi habis di cek kakinya di sini. Sekarang nyeker dan dia akan bawain ke aku beberapa sepatu. Setelah itu aku akan tes lari. Ini di sebelah situ ada running track. Aku harus lari, nanti dia kasih aku rekomendasi sepatu mana yang cocok. Ada 2 rekomendasinya, New Balance sama Brooks, tapi aku lebih suka yang ini, lebih stabil. Kayaknya ini akan aku beli, merek yang ini. Lagi diambil size-nya. Tadi aku udah lari di situ, di track, terus dia perhatiin lewat kamera tuh cara aku lari. Udah beli sepatunya Brooks. Nih tokonya di sini tuh teman-teman. Jadi kalau kamu mau bikin appointment dulu, terus tadi kayak aku ya dianalisis dulu kakinya, cara jalan, cara lari, terus dikasih option sepatu mana yang cocok buat kaki kamu, yang paling nyaman. Ya udah beres teman-teman, cepet banget ya dan efektif banget. Tadi aku suka banget karena dilihat dari kamera. Gimana cara aku jalan, cara aku lari, terus nanti mereka kasih saran
kayaknya yang pas buat kamu adalah sepatu yang model seperti ini dengan sole yang seperti ini. Dikasih beberapa option, aku pilih yang ini karena nyaman banget, dan pas aku lari tuh udah deh langsung melayang, langsung pengen lari sekarang. Nah, aku pilih ini. Tadi dua pilihannya ya, satu New Balance, satu lagi nih Brooks. Aku sekalian beli kaos kaki. Ini kaos kakinya juga oke banget ya, merek ini Valke ini yang khusus ergonomik. Dan ini sepatunya cakep banget, dan ini soalnya udah pas buat badan aku tuh ternyata. Nanti kita coba ya. Kita nggak usah bayar biaya konsultasinya, itu udah termasuk dari servis mereka. Jadi kalau kamu beli sepatu, dapat analisis dari mereka, bisa langsung beli. Kalaupun nggak langsung beli nggak apa-apa, dikasih tahu dulu, dikasih rekomendasi. Terus misalnya kamu bilang nanti aja mau belinya, nggak apa-apa, udah tahu. Atau mau belinya di tempat lain juga nggak apa-apa. Kebetulan aku memang niat pengen beli, dan setelah tahu yang mana yang harus atau yang baik untuk aku langsung beli. Sekarang kita pulang dan lanjut kerja lagi. Sampai rumah lagi teman-teman, aku kayaknya pengen lari sebentar deh sambil nyobain sepatu baru. Dan sepatu yang lama akan aku lem biru karena sudah lama banget, sudah tua banget. Ini sepatu lama ya, udah tipis banget tuh soalnya. Jadi ya, memang enaknya kalau WFH itu memang bisa banyak mengerjakan kegiatan lainnya gitu ya, selain kerja kayak gini nih, kegiatan pribadi kayak sport gitu, atau mau ada medical appointment atau jemput anak sekolah, antar sekolah, itu tuh kayaknya bikin hal itu possible gitu, hal itu memungkinkan karena nggak harus nyupir jauh ke kantor gitu. Kalau ke kantor kan udah kesananya aja, ke kantornya aja udah makan waktu gitu di jalan. Tergantung sih kalau kantornya yang deket ya, dan kalau di rumah itu masih bisa lebih banyak lagi waktu untuk memanage hal-hal lain gitu dalam kehidupan. Nih guys, ini gelap ya. Ini jajal sepatu baru ya. Aku juga beli kaos kaki baru. Ini ergonomik, nyaman banget tuh. Kadang kan di sini suka sakit teman-teman ya. Ini dikasih cushion gitu, jadi dia nggak begitu sakit. Ini bukan warna favorit aku, tapi nggak ada lagi soalnya tadi cuma satu warna yang ukuran aku. Dan aku pikir it's actually nice. Bagus ya teman-teman. Satu lagi kaos kakinya aku beli yang warnanya pink. Ini juga ergonomis, dan ini agak panjang, agak tinggi tuh kalau untuk dingin ya. Nah sekarang aku jadi feel like running karena enak banget. Kalau pakai sepatu yang enak itu rasanya langsung wah gitu ya, happy. Nah ini harganya nggak gitu mahal, oke banget lah. Ini aku beli sepatu satu pasang dan kaos kakinya dua pasang. Kaos kakinya satu pasang ini ada yang harganya 21 euro, satu lagi 18 euro. Sepatunya sendiri harganya cuman 159,95, 160 euro ya, jadi sekitar 2,8 juta harganya. Dan ini bisa dipakai selama 2 tahun atau sebanyak 1000 km. Tapi karena aku larinya seminggu sekali, jadi bisa 2 tahun ya. Kalau aku lebih rajin larinya harus diperiksa lagi, karena soalnya ini juga nggak bisa dipakai lama-lama dia nggak bagus lagi gitu kualitasnya. Jadi aku mau coba lari sebentar, muter aja, nyobain sepatu baru. Habis itu aku mau pergi ke Geldermalsen untuk perawatan. Here we are again. Sekarang aku mau ke appointment berikutnya. Aku harus ganti baju lagi. Alright, berangkat lagi. Berangkat lagi. Bolak-balik terus. Oke. Jadi beginilah teman-teman ya, kegiatan aku sehari-hari, day in my life. Kalau lagi sibuk, lagi banyak banget acara dan appointment ya beginilah. Di antara waktu kerja tetap harus menyelesaikan kegiatan yang lainnya. Oke, sampai teman-teman ke klinik. Di situ kliniknya. Parkir di sini. Kunci mobil dulu. Ya. Ini namanya Omniderm. Dia letaknya di Geldermalsen. Kalau aku mau masuk, pasti tengah kota banget ya, dekat sentrum. Ini aku harus pencet bel. Ntar dibukain.
So I'm going to say it in Indonesian. I'm sorry. No problem. Kita mau mulai dengan laser dulu. Aku nggak bisa bikin videonya. Nanti setelah itu baru kita facial. Aku bikin videonya. Okay? This is Lizana. Hello. The health therapist, apa ya? Skin expert. Yes, that's me. Yeah. Then we can start now. Great. So today we're going to start the laser treatment for hair removal. So it's your second time. Yeah. We're doing the laser in the private parts. Yeah. And hair removal we do it with a Gentle Max Pro. That's our type of laser we use, the Nd:YAG laser. Especially for the dark skin types, Yeah. we can do very safe and effective getting rid of the hairs. So you get a really smooth and soft skin. Yay! That's what we're gonna do. Yes. So this is it. This is the machine. Yeah. And this is the display, and we have many settings. Yeah. So I'm going to prepare the laser on the right settings, so you get effective treatments, Yeah. but without any downtime. So it's really safe Yeah. for the skin. Okay. Let's do this. Yes. The second time, the first one was okay. It was Yeah. painful, but it's fine, Yeah. and it's quick, and the result was amazing. So now the second time. Let's see. So sudah selesai ya. I wish I could show you the result, but I can't. Lizana's laughing. It's amazing, guys. You can only ask my husband. But yeah, but we can also do in other parts, right? Not only the private part, like everywhere in your body. If you don't like the hair, you can remove them. Yeah, like the armpits, the Yeah. legs. Yeah, armpits is really nice. Yeah. Yeah, it is. I think next time I'm gonna do this. It's fine. Yeah. Yeah. We finish that first. Perawatan selanjutnya adalah wajah ya. It's a peeling, right? Yes. Chemical peeling ya. Yes. It's a chemical peeling. Nah, ini akan dimulai perawatannya. Pertama rambut aku harus dipasang hairnet dulu, pasang handuk, lalu wajah dibersihkan sebelum mulai diberikan obat untuk peelingnya gitu. Bersih banget pokoknya, dan emang sepanjang perawatan ini aku sama dia ngobrol terus, dan perawatan ini aku lakukan selama 6 minggu sekali, dan sekali perawatan itu sekitar 30 sampai 40 menit ya, dan ini aku sambil konsultasi juga. Dibersihkan sekarang komedo, jerawat, dan semua lemak-lemak yang nempel di kulit. Nah, baru sekarang mulai dikasih obatnya untuk chemical peeling, dan karena lagi musim panas sekarang dia bilang kulit kita sangat perlu vitamin C. Dia pakai peeling vitamin C khusus untuk musim panas. Setiap musim beda perawatan lagi. Nah, setelah itu dimassage, kemudian dibersihkan lagi wajah kita, dan lalu diberikan terakhir itu serum dan krim supaya aku bisa langsung beraktivitas tanpa harus pasang krim lagi. Selesai deh. So then after that we can rent a tent and you can order drinks and bottle happiest. Oh, that's nice. Yeah. Hi. Ooh, it looks so nice, so fresh and clean. Thank you, Lizana. You're welcome, as always. Yeah, but her skin is amazing. How am I gonna have that skin? Wait. Give me a few years, yeah? Give me a few years. Yeah. You will be there. I will be there. I'll catch up. We'll catch up. Yes. Yeah, but thanks. And Yeah, see you you're again welcome. next time. Nice having you. Yeah, same here. Have to pay first. Not a good thing. No. Thank you once again. I just want to show a little bit your clinic. Yes, that's really nice. Yeah. Okay. And I'll see you again. See you next time. See you next time. Bye. Nih ya, Health Clinic Omniderm. Ini tempat prakteknya ada 2. Satu lagi di sini. Dan ini tempat ruang tunggunya, ada coffee machine, ada minuman juga. Dan tuh cakep banget tempat tunggunya di sini, ruang tunggu. Sekarang aku mau pulang dan makan malam. Ya, sudah selesai ya teman-teman kegiatanku hari ini. Belum sih. Tadi udah laser treatment dan udah peeling vitamin C. Ini peeling khusus untuk musim panas, jadi banyak banget vitamin C yang dipakai untuk antioksidan dan regenerasi sel kulit mati. Ini aku lakukan setiap 6 bulan sekali, jadi rutin. Tadi juga setiap habis treatment langsung bikin janji untuk treatment berikutnya di bulan Agustus. Sekarang aku mau pulang dan kayaknya juga kita udah sampai rumah.
sama Ernst atau belum mungkin ya. Aku telepon dulu. Hai Siri. Call Ernst Monteiro. Yeah, Yeah, are you home? yeah. And Kirana? It's just my parents. Okay, should I pick her up or? Yeah, you can ask if they already finished eating or not. Okay, I'll call them. Ya? Oh yeah, cool, okay. Ya, bye. Jadi Kirana belum sampai rumah. Aku harus telepon mertuaku. Karena kalau dia udah lagi makan, aku nggak akan jemput sekarang. Kasihan lagi makan, harus jemput. Kalau nggak, aku jemputnya agak nanti. Mungkin lagi pada makan. Oke, aku matiin kameranya, berangkat sambil nelfon. Berikutnya adalah jemput Kirana dari rumah Oma Opa. Tadi aku telepon, dia lagi makan sekarang, dan pas aku telepon dia masih makan. Sekarang kayaknya udah selesai. Ernst sudah di rumah, jadi aku jemput dia dulu sekarang. Setelah itu pulang ke rumah, dan aku akan makan di rumah. Akhirnya sampai rumah udah ya. Tadi aku skip nggak bikin video karena lupa di rumah mertua. was mijn lievelingskleur ook goud. Iya, sekarang Goud. bukannya ungu. Oh. Nih anaknya sudah dijemput. Eerst goud, daarna zilver, daarna ungu. Ya, tadi main di rumah siapa? Ya, sama siapa? Meerte. Sama Mirte ini. Nee, niet met Meerte. Iya, kamu main sama Mirte tadi. Nee, opa en oma. Ya, sama Oma juga. Oke, ayo kita turun. Er zit knijtgem in mijn nagel. Nih ya, bawa baju jaket hujan. Tadi pagi hujan soalnya. Tas gym, tadi dia nge-gym dan Waarom moet je vertellen wat we allemaal mee tas. Kirana mau punya kejutan buat kamu? Schoenen. Bukan, turun. Chocolade. Mama punya hal yang kamu cari. Mama punya hal yang kamu cari-cari. Sekarang udah ketemu. Nih kalau ibu-ibu gitu nggak sih teman-teman ya, tangan kita tuh semuanya full, bawaan kita semua full, anaknya ngelenggang aja. Itu dia. Papa udah sampai rumah. Tolong sayang. Aku baru bilang selalu mama yang bawa 50 barang di tangan, Kirana ngelenggang. Tuh lihat ada apa di atas? Nee, mijn fles. Iya. Siapa yang ninggalin di gym? Nih, botol minum dia ditinggalin di gym. Botol minum aku selamat datang Wacht even, kembali. zit er nog water in? Ya. Oké, dit moet je leeggooien. Ya, jangan diminum lagi. Mama tadi beli sepatu baru. Bagus nggak? Bagus. Ya. Mijn fles. Belum siapin makan. Sayang, mau makan? You waiting for your wife to come home or you waiting for your wife to prepare the food? Sayang. Lebih cantik gak dari kemarin? We moeten je naam erop schrijven. Sayang, my question is more important. I'm talking to my daughter. Gitu kecil nggak jadi. Cantik banget. Cantik gak mama? Siapa yang paling Ik heb cantik? knijtgem gevonden met Meerte. Siapa yang paling cantik di rumah ini? Flessie. Valkje. Enggak. Oke, semuanya nggak dapat makan hari ini. Joe, want ik heb al gegeten. Kirana udah makan. En ik heb er heel veel soes op gedaan. Hari ini kita nggak makan di meja makan karena ada bola Belanda main di Piala Eropa. Sambil nonton, Ik wil ook met jullie. sambil makan sini sayang. Pakai headphone aja, pakai headset. Jadi makannya di depan TV. Sini. Karena mau ikutan duduk, nggak mau nonton tapi mau nonton iPad. Ambil headphone sayang. Ya udah ke lautnya dikecilin. Belanda lawan Rumania. Ya teman-teman, sekarang kita udah selesai makannya. Lagi makan es krim. Tuh, semuanya makan es krim. Dan kita mau nonton bola. Belanda udah 1-0 lawan Rumania. Jadi aku akhiri dulu vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah!